رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث ذلا إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخيرى لنفسك عصيانها وخيرى لنفسك عصيانها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Saudaraku sekalian, Al-Fakir pada kali ini ingin menjelaskan sesuatu ya. Kemarin ada yang bertanya tentang Usep, apa sih maksud dari kata Wahabi dan apa sih yang dimaksud dengan kata Salafi. Nah, insya Allah pada kali ini ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu Wahabi dan apa itu Salafi dan bagaimana sikap kita yang menyikapi tentang masalah ini. Saudaraku sekalian, jadi dulu itu ya ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu bikin satu gerakan dakwah, di mana gerakan dakwahnya itu adalah ingin mengajak kembali manusia untuk meneliti apa yang dimaksud dengan tauhid ya, apa yang dimaksud dengan Islam ya, apa yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah. Sepengetahuan saya sih begitu ya. Nah, dan beliau mendakwakan itu di daerah Najd ya, di daerah Saudi kalau sekarang, di mana gerakan dakwah beliau ini didukung oleh keluarga Saud ya. Sehingga dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sampai sekarang menjadi satu ajaran yang diresmikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Meskipun ketika beliau dakwah itu ya ada kontroversi yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ada yang menerima dan ada yang menolak. Nah, sehingga yang hari ini mengikuti gerakan dakwah beliau gitu ya, yang mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau ini ya, kadang di masyarakat disebut orang-orang Wahabi gitu. Nah, meskipun kadang-kadang yang hari ini mengikuti ajaran beliau pun tidak ada yang senang, ada yang tidak senang gitu ya dipanggil Wahabi. Nah, tapi ya begitulah, segala sesuatu pasti terbagi dua, ada yang nerima, ada yang nolak, ada yang suka dan tidak suka. Kurang lebihnya begitu. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa dicek ya di Google gitu ya, tentang siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau kita dapati di masyarakat ada istilah Wahabi, maka yang dimaksud itu adalah orang-orang yang hari ini ngikutin dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana salah satu gerakan dakwah beliau itu adalah mengajak manusia untuk menitik kembali apa itu tauhid, apa itu syahadat, apa itu la ilaha illallah. Dan salah satu ciri khasnya adalah mereka keras ya kepada orang yang suka meminta ke kuburan gitu ya, keras kepada orang yang melakukan bid'ah menurut mereka ya, seperti tahlilan, maulidan, rajaban dan yang selainnya. Juga mereka sangat keras ya terhadap orang-orang yang menurut mereka melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Nah, terus setelah gerakan dakwah ini banyak penolakan ya gitu di sana sini, akhirnya mereka mengganti slogan gitu ya menjadi Salafi, yang artinya Salafi itu orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, generasi salaf. Salaf ini artinya orang-orang terdahulu. Jadi kalau ada orang mengklaim bahwa saya itu adalah orang yang ngikutin salaf, maksudnya dia ngikutin orang-orang yang terdahulu ya. Kalau ulama sepakat sih yang disebut salaf itu yaitu orang-orang atau ulama-ulama atau para mukmin ya yang hidup di awal-awal Islam ya. Kalau sekarang
ada istilah kholaf ya, gitu. Ada salaf, ada kholaf. Kalau salaf itu orang terdahulu, awal-awal Islam, generasi terbaik, itu sahabat, tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Kalau kholaf ya setelah itu kesini. Nah, jadi orang-orang yang hari ini mengaku salafi ini sebenarnya adalah orangnya masih sama ya, yaitu orang yang melakukan atau mengikuti gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, cuman dengan nama Wahabi mereka sudah berat ya untuk diterima di masyarakat, sehingga mereka mengganti nama jadi Salafi, pengikut orang-orang salaf. Nah, bagaimana kita menyikapi ini gitu ya? Kalau saya sih begini ya, manusia ini tempat salah dan manusia ini tempat lupa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al insanu mahalul khata' nisyan gitu ya. Jadi manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu juga adalah manusia biasa. Ya, dia bisa benar, dia bisa salah. Oleh karena itu, yang benarnya ya kita ambil, yang baiknya kita ambil. Adapun yang tidak benarnya ya kita tolak gitu. Apa yang benar dari yang baik dari ajaran beliau banyak ya, itu seperti beliau sangat berusaha menjaga kita tidak terjerumus dari kesyirikan ya, ajarannya itu. Ya, hal itu kita terima dengan baik ya. Karena gimana pun juga syirik adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Dimana Rasul sendiri kan sampai tidak bisa memberikan syafaat itu kepada siapa? Itu orang yang melakukan kesyirikan. Makanya di dalam hadis Imam Muslim ketika Rasul bicara tentang syafaat ya, siapa yang mendapatkan syafaat itu? Yaitu man mata min ummati la yusriku billahi syai'a, yaitu dari umatku yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kalau misalkan kita menerima ajaran yang ajarannya itu adalah menjaga kita dari kesyirikan, ya kita wajib terima. Namun ya begitulah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan tidak luput dari kesalahan gitu. Bisa salah satunya ya cara beliau memandang orang-orang yang beda pendapat dengan beliau gitu. Beliau terlalu ekstrim gitu ya, sampai ya begitu mudah menyematkan kata syirik dan kata ahlul bid'ah. Apakah ini ajaran beliaunya atau memang pengikutnya? Ya wallahu a'lam. Jadi begitulah manusia gitu ya. Sekalipun dia ulama, sekalipun dia ustadz, sekalipun dia banyak pengikutnya, karena bukan nabi gitu ya, maka tidak maksum dan tidak terjaga dari kesalahan. Jadi kita sebagai manusia ya harus bijak gitu menyikapi apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Yang baik yang kita terima, dan yang tidak berkenan di hati kita karena memang tidak relevan dengan nilai-nilai Islam yang diusung oleh Rasulullah SAW, ya kita tidak terima, jangan diterima gitu. Nah gitulah ya tentang apa itu Wahabi dan apa itu Salafi. Jadi kalau Wahabi ini adalah orang-orang yang mengikuti gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga mereka menisbatkan dirinya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka oleh orang-orang yang gak suka disebut Wahabi. Adapun Salafi adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada generasi salaf, sehingga mereka mengaku bahwa saya Salafi itu artinya saya adalah orang yang beragama, yang mengikuti ajaran Islam orang-orang terdahulu. Nah, terkait masalah Salafi ya gitu. Kalau orang ini mengaku Salafi karena memang dia ingin kembali kepada ajaran generasi awal Islam, mangga gitu, tidak jadi masalah, itu baik kok. Tapi kalau dia mengaku Salafi itu dengan ada tuduhan kepada kelompok yang lain di luar kelompoknya gitu ya, seakan-akan di luar kelompoknya itu tidak ngikutin salaf, nah ini perlu dipertanyakan gitu. Karena kalau mengaku Salafi seakan-akan bahwa di luar orang yang beda pendapat dengannya itu tidak ngikutin orang-orang terdahulu, maka pengakuan Salafi ini menjadi sesuatu yang mungkar gitu. Kenapa? Karena setiap hari ini ya orang yang ibadahnya, keyakinannya bermadhab kepada imam yang 4 kalau dalam urusan fikih ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, yang mereka juga orang yang mengikuti salaf gitu. Meskipun mereka tidak mengaku sebagai salafi gitu ya. Atau yang hari ini misalkan berakidahnya tidak seperti yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu akidahnya Ibnu Taimiyah gitu ya, atau Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Misalkan hari ini ada saudara kita yang pola akidahnya itu misalkan ngikutin Imam Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang mereka juga orang-orang ngikutin salaf gitu ya. Jadi tidak boleh mengaku oh saya salafi, dan kalau pengakuan itu mengandung tuduhan kepada di luar kelompoknya bahwa mereka itu tidak ngikutin salaf, ini pengakuan yang mungkar gitu. Dan lagi ya kita ini tidak mesti ngaku-ngaku oh, saya salafi seakan-akan yang lain bukan pengikut salaf. Kenapa? Karena masalah siapa yang mengikuti salaf ya kita buktikan aja dengan amal perbuatan. Jadi nggak usah diklaim gitu ya, oh saya salaf, nggak usah gitu. Kenapa? Karena kalau kita misalkan memang benar-benar ngikutin gerakan cara beragama, kita ngikutin generasi awal dari umat Islam ya udah kita tinggal buktikan aja dalam amal kita sehari-hari gitu. Jadi nggak usah diklaim di aku saya pengikut salaf, tapi faktanya jauh dari yang dicontohkan oleh generasi awal umat Islam ini. Kenapa? Karena semua orang yang hari ini ya berakidahnya ngikutin Ibnu Taimiyah, ngikutin Imam Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah gitu ya. Kalau dalam urusan fikih ngikutin yang 4 madhab itu, mereka juga ngikutin salaf. Cuman ya tadi dari 2 cabang akidah ini ada yang ngikutin Ibnu Taimiyah dan yang lain mungkin ada sisi kelebihan dan kekurangan gitu ya. Seperti yang sering kita dengar yang misalkan orang yang secara akidahnya ngikutin pendapatnya Ibnu Taimiyah yang hari ini diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di sisi ngajak kepada memurnikan tauhidnya bagus itu ya, memang benar harus seperti itu. Tapi tuduhan-tuduhan kepada yang masih suka tawasul ini juga harus diklarifikasi dan diluruskan gitu. Jadi jangan sampai orang yang melakukan tawasul langsung divonis syirik gitu. Padahal kan belum tentu orang yang melakukan tawasul ini, kalau dia masih meyakini bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah selain Allah dan tawasul itu bukan tujuan tapi sarana, ya mesti hati-hati menyematkan kata musyrik gitu ya. Begitu juga ada tuduhan tajassim ya kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah. Nah ini juga ya coba dilihat aja ya, diklarifikasi lagi gitu. Karena hari ini kan kita berdakwah ini bukan untuk memecah belah umat, tapi kita hari ini dakwah adalah untuk membawa umat kepada keridhaan Allah gitu. Jadi sangat tidak tepat ya gitu ya kalau kita mendakwahkan sesuatu yang ujung-ujungnya umat menjadi rusak gitu. Oleh karena itu ya bagi Anda semua ya, terlepas Anda mengikuti yang mana, yang saya sayangkan itu adalah, yang saya harapkan itu adalah mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah dengan tujuan yang benar ya, bukan untuk membela kelompok kita dan menyalahkan kelompok yang lain. Masalah benar dan salah itu nanti urusan kita dengan Allah, biar Allah yang memberikan keputusan di antara kita. Tugas kita adalah mari kita beramal sesuai dengan apa yang sudah kita pahami dan kita kontribusikan ilmu kita untuk meninggikan kalimat Allah setinggi-tingginya di negara kita ini. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.